Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kalian sehat enggak? Sehat, alhamdulillah. Bahagia tidak? Bahagia, alhamdulillah. Karena sehat dan bahagia adalah suatu hal nikmat yang harus kita benar-benar syukuri. Hari ini Ustazah mau bercerita kepada kalian. Ceritanya tentang seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Julaibib. Pernah dengar sahabat Rasul yang namanya Julaibib? Pernah. Julaibib. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ya, kalau sudah ada yang pernah dengar ceritanya, kita ulang lagi. Insya Allah akan tambah hafal ya. Tentang cerita Julaibib. Dikatakan dalam sebuah riwayat cerita ya, bahwasanya Julaibib ini adalah sahabat Rasul yang kalau kita sekarang mengatakan adalah orang yang tidak dianggap oleh keberadaannya. Jadi dia di situ nggak dianggap, adanya seperti tidak ada. Ya, wujuduhu ka'adamuhu. Jadi ada tapi nggak dianggap. Tidak dianggap kalau dia duduk di situ nggak ada yang ngajak ngomong. Kalau dia melewati suatu kaum nggak ada yang nyapa. Ya, kasihan pokoknya. Julaibib ini adalah seorang pemuda pada zaman Nabi, seorang pemuda yang tidak punya harta, alias miskin, alias fakir. Setiap hari dia tidurnya di masjid karena tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidurnya setiap harinya di masjid, menjadi ahlus suffah. Kalau ahlus suffah itu adalah orang yang tidur di masjid. Kemudian sudah gitu, bukan orang yang punya harta, dia itu tidak diketahui siapa ibu bapaknya. Loh, nolong saya, bapaknya sopo gak ngerti, ibu sopo gak ngerti. Tidak punya bin. Kalau sekarang itu kalau misalnya ada namanya siapa, bin siapa. Nah, kalau orang-orang Arab itu keturunan atau bin itu sangat berarti. Dan orang-orang yang tidak diketahui bin siapa itu di orang Arab itu adalah orang yang sangat buruk. Pemuda Julaibib ini tadi adalah seorang pemuda yang tidak diketahui siapa ayah ibunya. Kemudian sudah gak diketahui ayah ibunya siapa, ditambah dia itu bukanlah pemuda yang tampan, yuelek, ya, buruk rupa. Ustazah bukan menjelek-jelekan, tidak. Memang begitu, dalam riwayat dikatakan Julaibib adalah seorang pemuda yang tidak tampan, juga tidak bertubuh tinggi besar, tidak, bungkuk, kalau jalan bungkuk, ya. Kemudian mukanya, kalau orang lihat mukanya itu takut, karena mukanya itu kesannya itu muka sangar. Kemudian setelah itu kaki-kakinya itu pada pecah-pecah, kakinya kasar dan pecah-pecah. Pokoknya jelek lah. Orang lihat ini dalam pandangan orang kita, dalam pandangan manusia itu adalah orang yang terus gak ada yang diharapkan lah istilahnya. Kalau apalagi perempuan yang lihat ya, kalian misalnya, kalau ada Iwan misalnya, laki-laki ustadz, atau mungkin yang satu ustadznya tampan, yang satu ustadznya enggak misalnya, pilih yang mana? Yang tampan ya. Nah, Julaibib ini tidak mempunyai rupa yang
disukai oleh para perempuan. Kemudian juga tidak punya harta, kemudian orang tuanya tidak diketahui. Terus pokoknya tumpuk-tumpuk ini kekurangannya. Ini pemuda Julaibib. Pemuda Julaibib. Kalau dia datang tidak ada yang menganggap, kalau dia duduk tidak ada yang mengajak bicara. Kasihan ya, Masya Allah. Sampai-sampai Abu Barzah, ya, Abu Barzah ini adalah salah seorang pemuka Arab itu berkata, jika di antara kalian hadir Julaibib, jika sampai Julaibib itu berani berkumpul ke antara kita, maksudnya datang duduk-duduk dekat-dekat kita, aku akan melakukan hal yang sangat mengerikan untuk dia, kata Abu Barzah. Saking dia tidak suka dengan Julaibib. Ini ceritanya awal-awalnya Julaibib. Julaibib adalah pemuda yang penuh dengan kekurangan secara fisik. Bukan orang kaya, juga tidak tampan, tidak punya rumah dan sebagainya. Kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan Julaibib mendapat hidayah Islam. Dengan Islam inilah Julaibib itu menjadi mulia. Ya. Ceritanya kemuliaan Julaibib itu dimulai dari situ. Ternyata Julaibib ini adalah seorang pemuda yang sangat rajin ke masjid, sholatnya jamaah nggak pernah ketinggalan. Kemudian berjihad selalu di depan, ya. Kemudian dia itu adalah seorang pemuda yang sangat baik hati. Setiap hari tapi dia cuma di masjid. Suatu saat Rasulullah ini mendekati Julaibib di masjid.